Mahasiswa tolak tunjangan mewah DPR. Pabrik mie berformalin digerebek. Warung kopi Legend ramai pengunjung. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, aksi mahasiswa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR berujung bentrok dengan aparat keamanan. Mahasiswa merobohkan pagar DPRD karena tak ditanggapi wakil rakyat. Kebijakan untuk menaikkan tunjangan anggota DPR mendapat protes keras mahasiswa di seluruh Indonesia. Setelah Jakarta, kini ribuan mahasiswa di Kota Medan menolak keras tunjangan mewah DPR yang tidak pro rakyat. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, wakil rakyat dengan riang gembira menerima dana tunjangan tambahan. Dalam aksinya, mahasiswa ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sumut, namun aksi mahasiswa tidak ditanggapi. Aksi kemudian memanas dan berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Mahasiswa terpaksa membuka paksa pagar gedung DPRD Sumut agar dapat bertemu dengan wakil rakyat. Bukan bertemu anggota DPRD, para mahasiswa malah mendapat perlakuan kasar dan penangkapan oleh aparat kepolisian. Dengan menggunakan mobil meriam air, para mahasiswa dibubarkan dan diusir dari gedung dewan. Para mahasiswa terus melawan dengan lemparan batu. Beberapa masa aksi pun ada yang diamankan oleh polisi. Selain itu, masa aksi ada yang mengaku dipukuli oleh polisi. Aparat mukul, Pak. Aparat mukul di situ udah jatuh ditunjangi. Jelas ya, Pak. Jelas kan? Aku STM, Bang. Oh, ini anak STM. Kawan-kawan, anak STM sampai saat ini masih ditahan. Beberapa orang di dalam. Kita minta untuk dibebaskan. Polisi harus berani membantu. Apa, Pak? Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Febroanto mengatakan Polri mendukung penyampaian aspirasi namun harus sesuai undang-undang. Situasi saat ini disebutkan sudah terkendali. Diberikan hak sesuai undang-undang. Polri memberikan dukungan pengamanan sesuai dengan aturan undang. Sejak jam 8 tadi diberikan keamanan, tetapi setelah jam 18 harusnya sudah bubar. Namun kita lihat tadi mungkin para wartawan tahu mereka merusak pagar, merusak melempar anggota fasilitas umum. Ya, kita melakukan kegiatan pembubaran buat mereka. Tugas kita selaku aparat penegak hukum memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Ingat, jangan coba-coba mengganggu keamanan ketertiban Sumatera Utara. Tugas kita. Situasi saat ini, alhamdulillah puji Tuhan aman. Karena kita berpikir untuk investasi, berpikir ekonomi. Pak, personil ada korban nggak Pak tadi kira-kira? Alhamdulillah aman. Ya, tadi kita dengar sekali bahwa tidak ada yang korban. Ini berkat doa masing-masing. Demonstran yang diamankan berapa orang, Pak? Demonstran yang diamankan berapa orang? Ini semua berkat doa kita semua. Pak, ada yang diamankan nggak tadi, Pak? Nanti lagi proses. Oke, Pak. Ya. Makasih, Pak. Para mahasiswa mendesak agar kepolisian segera melepaskan rekan mereka yang ditangkap. Mahasiswa mengancam aksi ini akan berlanjut sampai kebijakan tunjangan mewah DPR dibatalkan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria Parubaya yang mengaku bisa menggandakan uang nekat membunuh korbannya yang tergiur dengan janji penggandaan uang. Korban dibunuh saat diminta melakukan ritual. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam proses evakuasi jasad Kwek Jue yang ditemukan di Desa Tanjung Selamat, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu kemarin. Pria berumur 67 tahun ini merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh Alfian, seorang pria yang mengaku bisa menggandakan uang. Pertemuan pelaku dan korban pun dilatar belakangi niat korban yang ingin uangnya dilipat gandakan. Korban datang ke rumah pelaku di Desa Sentis, Kabupaten Deli Serdang bersama anaknya.
Saat tiba di rumah, korban kemudian diajak ke suatu tempat yang sudah ditentukan pelaku. Sedangkan anak korban ditinggal di rumah pelaku. Korban diminta melakukan ritual, meminum air kelapa yang sebelumnya sudah diminum pelaku dan kemudian diminta membakar dupa. Saat inilah pelaku membacok korban secara brutal hingga menyebabkan korban tewas. Usai membunuh korban, pelaku kemudian kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor korban. Pelaku kemudian melakukan penganiayaan terhadap anak korban berhasil kabur. Kapolsek Medan Tembung Ajun Komisaris Polisi Rasma Jutarigan bilang dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan dilatar belakangi rasa kesal pelaku terhadap korban yang tidak membawa uang sebesar 100 juta rupiah sesuai perjanjian. Anak korban tetap menanyakan di mana keberadaan daripada orang tuanya, sehingga membuat tersangka jadi kalap dan melakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara memukuli, mencekik, memijak-mijak dan sehingga mengakibatkan luka di sekujur wajah dan mata daripada anak korban. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam penjara selama seumur hidup atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati. Karena dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, rumah kos di kawasan Polonia Medan digerebek polisi. Kos-kosan di kawasan padat ini dijadikan sarang narkoba dan perjudian. Personil Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pengedar narkoba di sebuah rumah kos kawasan Polonia Medan. Pelaku sengaja menggunakan rumah kos sebagai markas peredaran narkoba dan tempat perjudian. Lokasi ini cukup sulit diakses karena harus memasuki gang sempit. Pelaku juga sengaja mencari tempat sulit agar tidak diketahui petugas. Dari rumah kos, polisi temukan sejumlah barang bukti berupa bekas alat hisap sabu dan judi tembak ikan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan bilang lokasi ini meresahkan warga. Kedepannya lokasi ini jadi atensi kepolisian. Atau di tempat ini kita mengamankan beberapa bukti terkait dengan peredaran gelap narkoba, antara lain poketan sabu dan juga bong yang digunakan untuk alat pemakaian sabu. Dan adapun peran pelaku yang kita amankan pada kesempatan gerebek sarang narkoba ini, satu merupakan penjual narkoba, yang kedua pemilik kos-kosan yang dijadikan tempat untuk melakukan penjualan narkoba, dan juga satu perempuan yang berperan untuk menyewakan alat bong. Kini polisi masih memburu seorang pemasok narkoba yang merupakan rekan pelaku. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pabrik mie berformalin digerebek, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, 3 gudang pabrik mie diduga berformalin digerebek tim Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan. Petugas temukan cairan formalin dan zat pewarna. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Medan menyita barang bukti formalin, zat pewarna, 25 karung mie berformalin, air abu dan adonan tepung. Dari pabrik mie di Jalan Patimura, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar dan Kecamatan Panombean Pane, Kabupaten Simalungun. Di 3 pabrik mie kelas menengah ini, petugas menangkap pekerja yang memproduksi mie mengandung formalin. Petugas kemudian melakukan uji kit dan menemukan kandungan formalin di dalam mie siap edar. Di dalam pabrik juga ditemukan mie yang belum direbus, air abu, adonan tepung, dan cairan formalin. Total dari 3 lokasi ditemukan mie basah sebanyak 25 karung dengan total mencapai 200 juta rupiah. Selain bahan formalin, petugas juga menyita mesin pembuatan mie dan tempat perebusan. Sedangkan untuk pengusaha tidak ditahan, namun harus bersedia hadir saat dibutuhkan pemeriksaan. Dari pengusaha dijelaskan bahwa dalam 200 liter air rebusan terdapat 800 ml cairan formalin. Mulai dari penyelidikan, ya, verifikasi laporan dari masyarakat, kebetulan dari Lokatoba itu melaporkan ke kami adanya peredaran mie berformalin yang berasal dari Kota Pematang Siantar. Catchment area Toba itu adalah sampai ke
Simalungun sampai ke Samosir dan arah ke selatan sana. Nah, dari laporan tersebut, maka kami melakukan pengembangan kasus ini dan didapatkanlah beberapa tempat yang memproduksi mie, dan kita lakukan di saat kita lakukan pemeriksaan itu dia mengandung formalin dengan kita melakukan uji dengan test kit. Dalam setiap mie seharusnya tidak ada sama sekali kandungan formalin, sehingga mie tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saudara, pengusaha biliar dan anggota DPRD Medan saling lapor polisi dalam kasus dugaan pemerasan. Usai memberikan keterangan di kejaksaan, 2 dari 4 anggota DPRD Medan akan melaporkan pengusaha biliar. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bidang Pidana Khusus Senin pagi melakukan pemeriksaan kepada 2 anggota DPRD Kota Medan berinisial DR dan GL. Keduanya hadir untuk memberikan keterangan terkait dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan berinisial SL. Proses pengumpulan keterangan dimulai sekitar pukul 9.30 hingga pukul 2 siang. Anggota DPRD Kota Medan, Goffrid Lubis, mengatakan ada 17 pertanyaan yang diajukan tim penyelidik pidana khusus yang membahas tentang tugas dan fungsi Komisi 3. Mereka hadir hanya dimintai keterangan dan bukan saksi, sebab mereka berdua tidak mengetahui adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Komisi 3. Kita bukan saksi. Kalau saksi itu mengetahui dan merasakan, kita bukan saksi. Kita hanya memberikan keterangan. Saksi itu beda lagi, kita masih di bawah saksi, memberikan keterangan aja. Jadi kalau saksi itu berarti mengetahui, kita nggak mengetahui itu. Nggak ada kita ketahui itu, nggak ada. Sementara David Roni juga akan melaporkan balik pihak manajemen usaha biliar Suyarno ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Laporan David terkait kasus pencemaran nama baik. Baik atau ada yang lain, Pak? Laporan pencemaran nama baik. Sudah berjalan, Pak? Sudah berjalan ya, sudah 2 kali dilakukan pemanggilan terhadap terlapor. Sampai saat ini terlapor belum ada di Polda. Jadi artinya dari situ kan kita sudah kelihatan. Kalau benar saya ikut di situ, pasti dia langsung hadir di Polda. Tapi ini sudah 2 kali dipanggil, 2 kali tidak hadir. Sampai sekarang laporannya belum berjalan. Pelaksana harian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Husairi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebab pihaknya masih mendalami kasus. Husairi hanya menegaskan bahwasannya telah memeriksa pihak pengusaha dan pihak OPD yang terkait. Ada lebih kurang 3 pengusaha dan 3 OPD. Pak yang didapat? Kalau hasil keterangannya nanti kita informasikan kepada rekan-rekan media. Apa saja tadi Pak yang ditanyakan? Yang ditanyakan seputaran terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan. Kasus ini berawal dari kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Kota Medan ke lokasi usaha biliar yang tidak melengkapi izin usaha dan pajak. Ketua Komisi 3 Salomo Pardede kemudian dituding melakukan pemerasan kepada pengusaha dengan meminta jatah agar usaha mereka tidak disegel. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, berbekal misi pengabdian masyarakat, muda-mudi di Kota Medan deklarasikan organisasi Masyarakat Komando Bela Tanah Air atau Kombat. Mereka bertekad akan mencetak kader pemimpin berkualitas tinggi. Meski baru dibentuk, pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Komando Bela Tanah Air atau Kombat Sumatera Utara bertekad akan membela negara, mengabdi kepada masyarakat, dan mencetak kader pemimpin berkualitas. Ormas Kombat ini resmi dideklarasikan Minggu kemarin. Dihadiri Ketua Umum Iskandar ST yang langsung menyerahkan mandat kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Kombat Sumatera Utara. Di hadapan ribuan kader, Iskandar menyampaikan Ormas Kombat akan menjadi salah satu ormas yang paling disegani. Mengingat Ormas Kombat adalah wadah pengabdian masyarakat dan dibentuk untuk mencetak kader yang bisa menjadi pemimpin berkualitas tinggi. Seluruh kader diimbau agar siap berkorban untuk kepentingan negara serta kepentingan masyarakat. Kombat dilahirkan sebagai wadah. Seluruh anak bangsa, putra-putri terbaik yang ingin mengabdikan dirinya
Ketua DPW Kombat Sumatera Utara Ricky Antoni memastikan kader Kombat nantinya akan menjadi kader militan, akan berperan aktif membantu negara dan masyarakat dalam hal positif. Membela negara dalam hal-hal positif, memerdekakan masyarakat ya yang belum mendapatkan kesempatan kesejahteraan, juga daerah-daerah yang masih tertinggal. Untuk Kombat ingin berperan aktif untuk membantu, untuk berkarya nyata, mengabdi kepada bangsa dan negara dalam hal kegiatan-kegiatan positif ke depan. Jadi utamanya satu, Kombat sebagai organisasi pengabdian. Kedua, Kombat juga organisasi pencipta kader untuk memimpin ke depan. Meski hanya berada di Provinsi Sumatera Utara, Ormas Kombat direncanakan akan melantik 15.000 lebih kader se-Sumatera Utara pada November mendatang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warung kopi legend di Karo diminati wisatawan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, F1 Powerboat di Danau Toba berlangsung sengit. 2 sprint race memberikan poin tambahan bagi para pembalap. Sprint race pertama, pembalap asal Swedia Jonas Andersson dari tim Sweden tampil impresif dengan menyelesaikan 14 lap dan meraih posisi teratas. Posisi kedua ditempati Rusty Wyatt dari Serja Team, sementara Ben Jalf dari F1 Atlantic Team Portugal berada di posisi ketiga. Sprint race kedua didominasi oleh tim-tim dari Uni Emirat Arab. Sean Torrente dari Victory Team keluar sebagai juara, diikuti rekan satu timnya Alec Wexstrom di posisi kedua, serta Eric Stark dari tim Abu Dhabi di posisi ketiga. Dominasi tim Uni Emirat Arab ini menunjukkan kekuatan mereka pada balapan kedua. Project Director The Lake Toba GP Ruli Habibi menyebut sprint race F1 Powerboat World Championship 2025 atau F1 H2O yang dilaksanakan di Danau Toba, Kabupaten Toba berjalan dengan lancar. Sengitnya persaingan pada 2 race hari ini membuat satu pembalap gagal finish dan satunya lagi mengalami overlap. Jonas Anderson untuk juara 1 di sprint 1, kemudian diikuti oleh Rusty Wyatt yang kemarin juara dunianya dari Kanada, terus kemudian ada Ben Jeff dari Inggris, dan pembalap yang lainnya dari total 10 pembalap yang di sprint 1, 9 finish, yang 1 tidak finish. Itu dari sprint 1-nya ya. Untuk sprint 2 seperti apa? Kalau sprint 2-nya itu dia juga itu batch keduanya ya, batch kedua dari berdasarkan QTT, dimenangkan oleh Sean Torrente dari Uni Emirat Arab. Dengan adanya tambahan poin dari sprint race ini, persaingan menuju podium Grand Prix utama diprediksi akan semakin ketat dan menarik untuk disaksikan sepanjang balapan besok. Tim Liputan Kompas TV Toba, Sumatera Utara. Saudara, meski nyaris punah, alat musik tradisional Kulcapi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih dilestarikan. Eliana Sembiring, satu-satunya perajin Kulcapi wanita, mampu melestarikan Kulcapi hanya menggunakan alat sederhana. Beginilah keseharian Eliana Sembiring, warga Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ibu rumah tangga ini mampu membuat alat musik tradisional Karo, Kulcapi, dengan alat sederhana berupa pisau ukir dan sejenisnya. Eliana sudah puluhan tahun membuat Kulcapi. Awalnya, Kulcapi dibuat untuk mainan anak-anaknya. Seiring waktu, Eliana terus mengasah kemampuannya dan mempertahankan keberadaan Kulcapi yang merupakan alat musik tradisional di kampung mereka. Tidak seperti perajin pria, Eliana membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengolah bahan kayu mentah menjadi Kulcapi. Kini, penjualan Kulcapi miliknya sudah sampai ke mancanegara. Satu Kulcapi dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp1.300.000 hingga Rp1.800.000. Tangan sendiri ya, Bu? Iya, semua manual, ada
dari alat-alat mesin gitu nggak ada. Gerenda apa segala macam nggak ada. Bi, melihat kita sendiri, Bu, mungkin kita satu-satunya di Kabupaten Karo yang perempuan dan membuat karya seni nih. Iya. Ini gimana nih? Ada kebanggaan tersendiri kah atau seperti Aku apa sangat nih? Bi? bangga dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena di Tanah Karo baru pertama akulah perempuan yang pembuat kulcapi. Memang banyak yang Pengrajin kulcapi ya. Tanah Karo inilah khususnya banyak. Tapi rata-rata itu semua laki-laki. Dirinya mengaku senang dapat menjaga dan terus melestarikan alat seni musik ini dan berharap alat seni musik ini dapat bersaing di tengah modernisasi saat ini. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, di tengah dinginnya udara pegunungan kawasan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, berdiri sebuah warung kopi legendaris. Tak hanya menjual minuman berkafein, warung kopi ini juga menjual kenangan tempo dulu. Warung Kopi Surya Indah bukan sekedar tempat singgah, warung kopi ini merupakan bagian dari sejarah panjang jalur lintas Sumatera. Dari cerita sang pemilik, warung ini telah berdiri sejak zaman Belanda atau sejak tahun 1911. Usianya yang menembus beberapa generasi membuat Surya Indah bukan sekedar warung, tapi juga situs budaya yang hidup. Meskipun mengalami kebakaran tahun 1948, warung ini kembali dibangun dengan bentuk yang sama seperti puluhan tahun lalu. Di sini, pengunjung disambut interior yang membawa kembali ke era 1980-an. Poster-poster lawas, foto-foto jadul, hingga lukisan tokoh-tokoh legendaris seperti Charles Bronson. Nuansa jadul bukan satu-satunya daya tarik Surya Indah. Warung ini juga punya racikan kopi khas yang menjadi magnet bagi para pelancong dan penikmat kopi sejati. Darul Kamal, pemilik warung kopi generasi ketiga, mengatakan ada 3 menu utama yang paling terkenal di sini, yaitu kopi bobot, kopi tenang, dan kopi puas. Nama-nama unik ini merujuk pada tingkat kekentalan kopi yang dibuat oleh ayahnya sejak 1969. Ada yang bilang 1911 berdirinya Tiga Binanga ini. Ada ya sekitar di situlah, di 1900-an. Nah, tapi di tahun 48 ini terbakar ini Tiga Binanga ini. Dibangun lagi tahun 52 kedai ini. Jadi saya ini generasi ketiga sebenarnya yang berkedai di sini. Setelah kakek, ayah saya, baru saya ini. Sementara pengunjung di warung ini mengaku baru mengetahui ada warung lawas dan unik di kawasan Tiga Binanga. Selain nuansa zaman Belanda, kopinya juga enak. Banyak apa yang cerita-cerita yang selama terdengar emang betul. Kalau ini apa masuk, ya kita memang serasa jarang kita temukan lah di Kota Medan, dan ini Bayi sudah berdiri ratusan tahun, lebih dari 100 tahun. Biarpun sempat kebakaran mempunyai, dan waktu masuk ke sini memang banyak corak-corak yang membuat kita merasa di bangun-bangunan damai. Ini terkait dengan rasa kopi juga. Kebetulan aku pencinta kopi memang rasanya cukup enak. Tak jarang pengunjung di warung ini merupakan tokoh-tokoh nasional. Pemilik warung juga selalu bercerita kisah-kisah masa lampau. Warung Kopi Surya Indah bukan hanya tentang kopi. Ia adalah tempat berlabuh, tempat melepas lelah di saat jalur lintas di Kabupaten Karo. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.